Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal zalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Saudara-saudaraku sidang hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini mari sama-sama kita memanjatkan puja dan puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di dalam kehidupan kita ini, dalam menata hidup yang sebentar ini, kita selalu memohon kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di dalam bulan suci Ramadan ini, pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu harapan kita, pahala yang kita peroleh di bulan suci Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam terpulang kepada baginda Rasul, Nabi kita tercinta, Nabi akhir zaman. Tidak ada lagi Nabi setelah beliau. Nabi yang membawa umat manusia dari kejahilian kepada akhlak yang karimah. Nabi kita, Nabi tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soimin soimat yang berbahagia, hadirin di mana saja berada. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan kujadikan jin dan manusia terkecuali hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, salah satu ibadah yang teristimewa bagi kita kaum muslimin, kaum mukminin, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah satu bulan, di mana bulan itu bulan keberkahan, bulan itqun minan nar, bulan suci Ramadan. Oleh karena itu para ulama selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligh umurana fi syahri Ramadan. Ya Allah, ya Rabb kami, beri keberkahan kami di bulan Rajab, Rajab syahrullah, dan berikan juga keberkahan kepada kami di bulan Sya'ban, kerana Sya'ban adalah bulan Rasulullah, dan sampaikan umur kami ya Allah di bulan suci Ramadan, di bulan suci Ramadan, karena bulan suci Ramadan adalah bulan umatku, kata baginda Rasulullah SAW. Hadirin yang berbahagia, di balik itu pula, dengan kegigihan kita beribadah menuju Allah Subhanahu wa taala, taqarrub ilallah, manusia tidak terluput dari salah dan dosa. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata' wa khairul khata'at tawwabun. Setiap anak cucu Adam, termasuk kita-kita yang hadir di tempat ini, selalu berbuat keliru, selalu buat salah. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik orang yang pernah berdosa, pernah berbuat salah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka judul kita pada hari ini, pada malam hari ini, adalah berkaitan dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, bab taubat ini diberikan kepada saya oleh kawan-kawan dalam rangka kita mencoba untuk memikirkan bagaimana hidup kita setelah kita selesai di dunia ini. Kalau kita melaksanakan ibadah di dunia, tetapi kita berbuat dosa, banyak keliru, banyak salah, tentu nanti di yaumil kiamah akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa kita, kekeliruan kita lebih banyak daripada amal ibadah kita,
tentu kita akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'alakum tuflihun." Hendaklah kalian kembali kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman. Semoga kalian mendapat keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini salah satu syarat dari orang yang pernah berbuat dosa ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah menyesali perbuatan dosa yang dilakukan. Jadi kalau kita pernah berbuat salah, pernah berbuat keliru, karena tidak ada manusia yang tidak pernah salah, tidak pernah keliru, maka harus kita menyesali dulu perbuatan yang pernah kita lakukan. Itu syarat pertama dari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita menyesal dulu bahwa kita telah berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syarat bertobat adalah bertekad kuat untuk tidak mengulangi lagi. Kalau kita pernah berbuat dosa, berbuat maksiat, kita menyesali perbuatan itu, maka kita harus bertekad bahwa kita tidak akan pernah berbuat itu lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga, salah satu dari syarat taubat itu tidak mengulangi lagi perbuatan maksiat atau perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Hadirin yang berbahagia, di ayat lain Allah berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubatan yang sebenarnya. Jadi kalau kita pernah berbuat dosa, pernah berbuat keliru, maka kita harus bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Semoga dengan taubat yang sebenar-benarnya, yang betul-betul kita menyesali perbuatan kita, Allah ampuni dosa kita. Tidak cukup dengan hanya membaca astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tidak cukup dengan istighfar, tapi harus ditambah dengan perbuatan-perbuatan lain, perbuatan atau amal-amal lain yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, kekacauan dunia sekarang ini, kegalauan kita sekarang ini, karena kita memang banyak berbuat kezaliman, banyak berbuat maksiat, banyak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di mana-mana Allah berikan musibah, bencana, banjir, lahar, galodo, bahasa Minangnya galodo. Maka kita lihat akhir-akhir ini banyak sekali musibah-musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin salah satu penyebabnya adalah karena kita tidak pernah kembali kepada Allah, tidak pernah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, para shaimin shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada dua syarat setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan cahaya kepada kita. Ada dua syarat yang harus kita penuhi setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila wallazi yusalli 'alaikum wa malaikah liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima." Hadirin yang berbahagia, ini luar biasa. Kalau Allah berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu memang sepantasnya Allah berselawat. Karena betapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini. Tapi dia tidak nabi, tapi Allah berselawat dan malaikatnya. Ada dua yang harus dilakukan. Yang pertama, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Yang kedua syaratnya adalah banyak bertasbih kepada Allah pagi dan sore. Apabila kita banyak mendekatkan diri kepada Allah, berzikir kepada Allah dan banyak bertasbih kepada Allah, huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikah. Allah dan malaikatnya berselawat kepada kita. Coba bayangkan, Allah dan malaikat berselawat kepada kita. Untuk apa Allah berselawat dan malaikat berselawat kepada kita? Liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur.
supaya Allah mengeluarkan kita dari kezaliman-kezaliman yang selama ini kita lakukan. Diganti oleh Allah, ditukar oleh Allah dengan nur Allah Subhanahu wa taala, dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Wa kana bil mu'minina rahima. Karena memang Allah sayang kepada orang-orang yang beriman. Hadirin yang berbahagia, mari kalau kita terlanjur berbuat salah, terlanjur berbuat dosa, apalagi di bulan suci Ramadan ini Allah lipat gandakan pahala kita, mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan cahaya Allah kepada kita dan Allah ganti kehidupan kita yang selama ini galau, selama ini gelap, diganti oleh Allah dengan cahaya yang terang benderang dari nurnya Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala kekurangan, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari diri pribadi saya. Mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.